Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan barokah bermanfaat. Pada Anda Farihatul Hikmah, benar? Kelas berapa? 10-1. Ini bagus. Yang kedua Maghfiratul Karomah. Kelas 10-1 juga. Ada Amirah Safa Azaria. Kelas 10 semua. Ini pembanding yang amat luar biasa, excellent. Barokah manfaat ya. Oke, terima kasih anakku saya di sini meneliti Anda berkaitan dengan penyelesaian disertasi saya terkait dengan digitalisasi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam meningkatkan prestasi murid-murid saya. Ini makanya saya butuh informasi lebih tahu. Pengalaman belajar digital dimulai dari Mbak Farihatul Hikmah. Siap ya? Sehat Mbak Farihah? Satunya Mbak Mafiro sehat? Bener. Kemudian Mbak Amira sehat bener? Oh, luar biasa. Puasa hari ini ya? Iya puasa, kan tak ada apa-apa yang puasa. Oke, anakku Farihatul Hikmah. Ini pengalaman bagi kalian. Ceritakan kepada Abah terkait dengan bagaimana pengalamanmu dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan digital. Al-Quran Hadis menunjukkan pengalamanmu kayak apa, Mbak Farihah? Iya Bapak, pengalaman saya, menurut saya itu pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan media digital itu sudah sangat cukup baik. Soalnya kita bisa gampang memahami kayak lebih menarik menonton video ceramah atau kalau enggak ada media-media lain. Baik, untuk Mafira? Kayak pembelajaran digital di otomatis itu mulai dari sini, kan sebelumnya belum mulai itu. Oh, ini sudah. Itu pas MS-nya belum mulai digital di sini, jadi pakai biasa. Jadi kayak tidak jenuh, tidak membosankan. Kan pastinya ada game-game bagus gitu ya, punya pengalaman bagus. Gimana kalau Mbak Amira? Kalau menurut saya Pak, itu program ini juga sangat bagus karena membuat saya itu sangat excited gitu, tidak membosankan untuk belajar saat Al-Quran Hadis berlangsung. Bagus. Yang kedua, media digital apa yang sering digunakan ibu gurumu dalam pelaksanaan pembelajaran? Saya tahu ibu guru bukan digital. Sampai menangkapnya itu digital apa yang digunakan oleh guru? Biasanya Bapak, ibu guru di kelas itu memakai aplikasi Quizzes gitu ya. Memang di aplikasi Quizzes itu menarik, juga ada gambar-gambarnya gitu Bapak. Jadi kayak semangat belajar dan dapat paham. Siapa gurumu nih? Oh, Salimah. Menurut Anda gimana nih? Mafir? Jadi kita satu kelas, pastinya sama gitu. Jadi kalau misalnya di pertanyaan diskusi itu kan pasti ada Poin-poin itu ya, kuisis ya. Ya. Ada lagi sering kuisis? Itu puzzle. Ya, kita kan misal ada nama-nama mulaqah rasyidin. Kita disuruh untuk menyusunnya. Di situ kita mencari biografinya. Baik. Amira? Menurut saya juga bagus, saya juga tertarik gitu. Jadi kayak waktu belajar, waktu materi itu kan seperti ini, tapi nanti waktu tulis itu pertanyaan juga hasil gitu. Bagus ya. Perangkat teknologi apa yang digunakan kamu dalam pelaksanaan digitalisasi pembelajaran hadis di kelas? Apa perangkat? Pakai Handphone. Handphone. Amira? Handphone semua. Oke. Yang keempat, cara penggunaan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui apa? Cara penggunaan aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang Anda ketahui.
aplikasi apa yang kamu ketahui dengan pelaksanaan pembelajaran? Kuisi kepada Kuisis ya. Tadi puzzle, Betul. kayak Google Classroom. Classroom Ya. gitu ya. Ini sama ya berarti ini. Iya, Bapak. Juga Mbak Mafiro sama Mbak Amira juga sama. Oke, implementasi sehari-hari atau dalam pembelajaran. Bagaimana interaksi dengan guru dalam pembelajaran Al-Quran Hadis? Kalian itu melihat interaksi kalau menggunakan digital itu kayak apa? Kalau menurut saya Bapak cukup baik, kayak Ibu men-share video di semacam Google Classroom itu. Nanti kita menyimak di video itu, ntar kalau kita gak ngerti kita bisa langsung menanyakan langsung kepada ibu guru. Kamu gimana, Mbak Mafira? Hanya video itu toh yang bisa dikirimkan untuk tidak ada PPT atau apa? PPT nanti ada. Ya. Akhirnya Mbak Amira Sama seperti mau Pak. gitu ya. Sama juga ya. Punya ada apa? Kegiatan itu jalan dengan baik cara pengaplikasinya gitu ya. Interaksi sudah media oke. Apakah penggunaan digital pembelajaran lebih menarik menurut Anda? Kalau menurut saya lebih menarik Bapak, kayak kita gampang dipahami dengan cara melihat video atau gambar-gambar gitu Bapak. Menarik ya. Anda gimana? Tidak menarik. Oh menarik. Kenapa bosan? Lihat paketan nggak ada, mana gimana? Itu kan gitu. Tapi ya menurut saya sendiri itu juga Terus kamu gimana? menurut saya itu bagus caranya, kan saya itu kan orangnya bosan gitu Pak. Jadi kalau dari secara manual, kalau sudah bosan nanti diganti dengan media digital Pak. Ya. Jadi bergantian agar tidak jenuh, tidak bosan lagi. Jadi meningkatkan semangat belajar. Baik, berarti media digital itu lebih menarik gitu ya. Ya. Yang kedua, dalam pelaksanaannya apakah media digital, digitalisasi pengalaman hadis itu lebih mudah dipahami enggak? Menurut saya mudah dipahami Mudah Bapak. dipahami, Ya. materi yang lebih mudah dipahami. Iya. Itu sana? Alasan? Kalau saya Iya. itu 50%-nya udah dipahami, 50%-nya enggak. Enggak, Karena gitu. pada di media digital, menggunakan media digital itu biasa menggunakan ada yang bahasa yang tinggi gitu kan. Jadi kurang dipahami. Kurang dipahami. Tapi ada gimana? Mbak Falihatul. Kalau bisa Mudah dipahami kata Anda. Iya, Oke. mudah Berapa dipahami. persen? Ini 50%. Siapa gimana? dipahami dari segi kayak ada gambar-gambar di situ Bapak. Ya. Oke, ini gambaran digital, ada gambaran yang tidak digital. Anda memahami ini mata itu lebih dipahami pakai sistem digital apa manual? Ini versi kan jadi gimana Mbak Farihatul? Sama Bapak. Sama gimana? 50. 50-50. Iya. Berarti ini apa seimbang gitu ya? Iya Bapak. Dengan digital tidak digital sama saja gitu dalam pemahaman. Ya ini sudah ada dua pemahaman, memahami materi pembelajaran dengan sistem digital itu separuh-separuh untuk tidak paham dan tidak paham yang dilakukan oleh guru. Tapi guru tetap menggunakan digital, maka minta manual aja Bang gitu. Begitu. Tergantung Bapak. Kalau misal kita mau Ya. manual, Mafirah ya. Minta gitu ya. Oh. Oke. Nih. Jadi penggunaan digital, penggunaan hadis itu lebih mudah dipahami, belum tentu gitu ya. Jadi bisa 50-50 gitu ya. Oke. Apa penggunaan media digital pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar? Termotivasi belajar nggak dengan digital itu misalnya? Apa tidak termotivasi? Oh, manual aja, ngapain? Pahaman saya kan
separuh itu. Gimana pendapat Anda terkait dengan pelaksanaan digitalisasi Al-Quran Hadis itu meningkatkan motivasi belajarmu enggak gitu? Iya Bapak, meningkatkan motivasi dalam belajar saya. Soalnya kayak di media digital itu kayak lebih banyak orang yang kita tidak tahu, habis itu jadi tahu Bapak cara menggunakan media gitu Pak. Oh, cara media. Terus gimana, kapan, Mbak? Ya kalau motivasi Bapak itu Motivasi. ya misal semangat kita lebih meningkat dalam Kalau biasanya semangatnya meningkat, kenapa tadi pemahamannya kok separuh-separuh? iya apa ya Pak. Kadang di media digital itu kayak kurang Ya, karena bahasanya ya. Iya, bagi kelompok milenial mestinya tidak ke sana. Ya nggak apa-apa karena itu kebutuhan ya. Oke. Untuk Mbak Amirah. menurut saya tuh sangat termotivasi karena kalau di media digital sendiri tuh lebih banyak gambaran Kemudian berikutnya, apakah penggunaan media digital itu meningkatkan prestasi moral akademik? Apa yang meningkat media digital itu atau enggak? Meningkat Bapak alhamdulillah. Benar. Iya Bapak. Kalau nggak meningkat, ngapain? Pakai mana aja? Gimana? Biasanya kayak kalau nggak meningkat bisa searching gitu Bapak. Oh gitu manfaatnya. Ketika usah nambah gitu, makanya pengetahuan bertambah, maka prestasi pasti bertambah gitu ya. Tapi ternyata bertambah nggak? Alhamdulillah. Oh, bertambah. Tuh Mbak Mafira gimana? iya Bapak kan juga di sini kita masih semester 1 gitu Pak jadi mau ya kan ujian sistem yang belum diketahui tapi dari interaksi dan proses pembelajarannya itu insya Allah Oke. Terus Mbak Amira sama seperti mau sama. Nggak ada penjelasan? Oh ya sama gitu. Meningkatkan gitu ya, meningkatkan. Kata dia pokoknya ya begitu. Kemudian yang 6, pengembangan digital itu meningkatkan kemampuan praktek spiritual enggak? Praktek sholat enggak? Dapat lebih suka enggak dengan pengembangan digital itu? Praktek ngaji itu lebih suka kalau dengan praktek digital, kemudian lebih meningkatkan praktek mengajinya. Kalimat ini benar seperti itu enggak atau sebaliknya? Gimana praktek ibadah? Meningkatkan praktek ibadah enggak? Silakan Mbak Farihatul Hikmah. Iya Bapak, kayak praktek untuk ngaji gitu Bapak ya. Kayak muratan, dengerin muratan gitu Bapak. Jadi kita bisa langsung mempraktekkan. Ya. Oke, sudah. Nikah. yang meningkat Bapak misal kita kan bisa dari dulu itu bisa ditulis untuk sambung-sambung ayat supaya kita excited untuk semangat lebih belajar Pengalaman ibadah meningkat gitu ya. Mira gimana? Enggak meningkat ya? Oh enggak meningkat. Ya pokoknya meningkat dulu gitu. Dampaknya sekarang nih, dampak dari pelaksanaan digital pembelajaran hadis itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar? Iya Bapak. Benar, Mbak Fariha. Iya Bapak. Misalkan, makanya meningkat. Ada tambahan kalimat? Kenapa meningkat? karena seperti tadi gitu saya itu termotivasi dari media digital tapi mungkin kalau secara manual itu gambarannya itu kurang luas Baik, lebih luas ya dengan digital, ada streaming seperti itu ya. Bagaimana dampak penggunaan media digital dalam pembelajaran hadis itu terhadap pemahaman materi? Ini pemahaman materi. Nah, pemahaman materi dengan media digital itu apakah meningkat enggak pemahaman materi? Dampak pada Anda pemahaman kognitifmu, berpikiranmu dengan digital itu dapat meningkatkan pemahaman materinya enggak? Iya Bapak. Meningkat ya. Soalnya kayak melihat video gitu Bapak, sejarah-sejarah gitu. Oh jadi gini gitu. Pasti berdampak ke sana gitu ya. Iya. Sama? yang kita lebih pahami Ya, sama sendiri gimana?
meningkat untuk pemahaman materi. Prestasi belajar dapat meningkat nggak dengan digitalisasi pembelajaran itu? Prestasi belajarmu, akademikmu meningkat nggak, Mbak Nur? Meningkat. Mbak Farihatun meningkat. Mbak ini Mafira meningkat. Ari betul, betul lah Mira, meningkat, prestasi meningkat. Cek lu. Iya Pak. Oh gitu ya. Kalau dampak dari praktek spiritual ibadah, apakah dengan pembelajaran digital itu dapat meningkatkan prestasi dari praktek spiritual? Dapat Bapak. Dapat benar. Apa alasannya gimana? Kayak dari praktek sholat gitu ya Pak ya. Jadi kita yang awalnya kayak dari cara perjalanan itu Bapak. Jadi kalau tadi itu begini, kalau itu begini. Bisa belajar sendiri maksudnya. Bisa kan gimana? Sama. Ada penjelasan? Ini? Karena saya ketika orang yang sholat menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga mendengarkan dari menghafal hadis. Oke. Selama kamu belajar, Mbak Farihatul ini, selama kamu belajar Al-Quran hadis yang dirubah menjadi sistem digital itu, apa ada kendalanya? Tidak. Ada Bapak. Baik. Dari internet, paketan itu Paketnya. Bapak. Iya. Tak punya, Iya. mesti biasa diberi, Iya, minta, tidak pernah bawa, tak punya paketan. Iya, Bapak. Kalau di luar punya, kalau di sini bilang tak punya. Iya, Gimana? Bapak. Kayak pas waktu pelajaran Al-Quran hadis tiba-tiba paketan itu nggak ada Bapak. Solusinya gimana? Kalau paketan yang enggak ada, solusinya gimana? Solusinya minta hotspot Ke siapa? ke teman. Ke teman, tidak malu nih, Iya Bapak. tidak malu. Itu Bapak temannya saya juga minta hotspot ke saya. Oh, gantian ya gitu. Ya, nggak minta sama gurumu, Enggak Bapak. nggak memalu, nggak minta sama guru. Nggak pernah diberi sama Bu siapa? Bu Salim. Bukannya nggak pernah dibeli Bapak, tapi nggak enak. Nggak enak. Nggak minta kepala aja. Minta. Iya Bapak. Ada solusi apa? Kalau lemahnya itu apa? Minta apa kepada bapak kepala sekolah? Nggak minta apa-apa, enggak. Enggak Bapak. Enggak kan solusi dong. Nggak mau minta apa-apa ke Pak Kepala. Kurang ini Pak Kepala. Mau diam. Kamu sendiri gimana? Itu sih. Itu kendala. Nah, solusinya gimana? Iya. Kendala nggak punya internet. Solusinya gimana? Habis, mati tengah jalan. Dia tiba-tiba bisa mengerjakan duit, terus tiba-tiba itu hilang koneksinya. Nah, gimana jalan keluarnya? Koneksinya hilang. Itu menunggu koneksinya kembali. Kayak Menunggu sampai kapan? pakai wifi. Oh gitu. Maksudnya minta wifi. Ke siapa? Oh ke teman, catering. Catering temanmu. Iya maksud saya ketika ada kendala jalan keluarnya apa? Gitu maksud saya. Jangan sampai ada kendala tetap kendala seumur hidup kan? Tak akan selesai. Gimana? Oh mau minta kepala sekolah minta apa? Kurang wifi-nya gitu ya. Ya. Iya, jujur aja kenapa? Di sini kan punya bapak. Tapi Tidak ada. terbatas. Oh terbatas, tidak memenuhi. Jadi kalau tak memenuhi harus dipenuhi lagi itu dong. Iya, setuju ya. Mau minta ya, kita mintakan nanti. Untuk Mbak Mira, ada kendalanya? Tidak ada Pak. Enggak ada ya? Iya. Ready for use. Iya Pak. Semuanya. Bisa aja Pak. Enggak ada masalah paketan, enggak ada masalah. Sejauh ini apa pengalaman saya selama 1 tahun di rumah menggunakan media digital itu tidak ada Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jaringan ada terus, nyambung terus, paketanmu banyak. Gitu maksudnya ya. Nah, kendala lain? Ada gitu Pak paketan ini. Paketan enggak ada. Ada. Oh ada terus, kamu nggak ada masalah dengan paketan ya. Kendalanya nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak ada solusi. Kan sudah nggak ada kendala.
Lampu mati, pernah lampu mati? Pernah. Solusinya apa? Solusinya Dihidupkan. Perangkat hidup. Diapakan? Itu kan kendala juga. nggak dijawab. Oh iya, kendalanya nggak ada kan? Pasti ada kendala itu, maksudnya itu. Nah, lampu mati. Apalagi temanmu, ya, ini banyak nih. Apa kendala? Yang non teknis. Setelah nggak lihat YouTube nggak masuk itu malah lihat YouTube akhirnya lompat dong. Nah ya, bagi kamu, bagi Mbak Andi Amira, ini kendala tidak seberapa ya gitu ya. Soalnya kamu kan sudah ada gitu. Yang lain rata-rata punya kendala itu. Oke, Mbak, terima kasih. Saya ucapkan kepada Mbak Farihatul Hikmah, Maufiratul Karomah, dan Amira Sofa Azaria. Mudah-mudahan kamu sehat selalu ya. Sukses, barokah, ilmunya barokah, hartanya barokah, cita-citanya tercapaikan, punya suami ya, Iya, Pak. ingin ya suatu saat ya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ayo nak.